Masya Allah. Subhanallah. Wahai manusia. Begitu, Dik. Iya, Dik. Gimana itu, Dik? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, nanya sesuatu. Alhamdulillah. Pak Hadir, lihat. Ini rumah yang rumah kayaknya anggur anggur. Oh. Saya nyari anak-anak. Nah itu tiba-tiba bisa dengar suara anak saya menghibur saya kok Oh, dari rumah kosong ini. Berarti sampai dan mendengar sendiri gitu. betul. Berarti itu anaknya sampean itu hilang kurang lebih udah berapa hari, Pak? ada 2 hari. 2 hari. Betul. Berarti Sudah dicari, Bang. terakhir itu main apa sih Pak kok sampai ke rumah kosong ini? Katanya minta kumpul. Oh, petak umpet. Oh, petak umpet. Iya, walah. Terus Bapak cari-cari selama 2 hari. Ya udah minta tolongan belum Belum ketemu. makanya sama tolongan cepat cari. Oh gitu. Oke. Berarti terakhir ngumpet sepertinya di sekitaran sini di rumah ini. Berarti Bapak itu dengar suara anaknya dari rumah ini. Iya Dicari-cari nggak ketemu. belum. Waduh, ini kayaknya ada yang menyembunyikan Betul, ini. betul. Iya benar. Coba kamu cek auranya, Mas. Lihat, Mas. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sini aja, Pak. Sini dulu, Pak. Tapi kok nggak ada auranya ya? Hah? Nggak ada auranya. Berarti benar nggak Pak? Bapak dengar suaranya dari rumah ini? Saya panggil siapa? Positif aja. Oh gitu. Hah, Mas? Hah? Positif. Nggak ada Enggak, kerja. bukan positif. Negatif sih negatif, cuma nggak ada energi dari kedua anak itu. Oh gitu. Katanya yang hilang dua anak termasuk anak 2 Bapak. hari. Oh, Nggak ada energi sama sekali sih. nggak ada, Pi. Nggak ada energi sama sekali. Loh, kan sekarang tapi kita jangan sampai terkelabui, Mas. Iya benar. Kita harus karena posisinya dia kata teman-temannya mengumpet di sini. Iya betul. Mengumpet di sini. Dari titik hilangnya kita harus cek. Iya. Nah, ini begini Pak, saya mau tanya sebelumnya, nama anak Bapak siapa Pak? Siapa Pak nama anak Bapak? Fuad. Siapa? Fuad. Kalau temannya itu siapa? Si satu siapa kurang paham Pak sih. Aku kurang paham. Kalau anak Berarti itu- banyak sih ya. Pokoknya banyak gitu sih. Oh, iya. Ikut-ikutan jadi Kalau dari warga yang satu mengatakan si Surya. Tapi nggak tahu. Jadi nanti coba kita cek. Soalnya orang desa sini nggak ada anak yang namanya Surya. Apa barangkali dari desa sebelah kan kita kan nggak paham. Oh iya. Gitu. Karena kita Iya namanya juga itu berteman. anak-anak ya kan mainnya kan jauh kan bisa jadi gitu. Iya. Tapi sebelum itu kita pembukaan dulu ya saudara ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Deki Abu serta Mas Budi tentunya di channel Purwa Misteri. Nah saat ini Pak Kadir ini sedang mencari Pak anaknya Kadir. yang hilang. Terakhir itu katanya main petak umpet. Nah udah 2 hari itu nggak ketemu anaknya beserta temennya itu. Nah Pak Kadir ini sempat mencari di sekitaran rumah kosong ini dan mendengar suara anaknya minta tolong ya Pak ya. Tapi dicari-cari itu nggak kunjung ketemu. Pada akhirnya para warga itu sudah kebingungan dan akhirnya Pak Kadir itu mengundang kita ke sini untuk mencari anak. Ya intinya buat para saudara jangan lupa yuk bantu doanya semoga anaknya Pak Kadir yaitu Dek Fuad cepat ditemukan dan juga temannya itu sekaligus kalau nggak salah namanya Surya tadi ya Ki ya. Iya. Nah, Ada orang. semoga cepat ditemukan. Soalnya kalau si Amin, Surya amin. sendiri itu katanya dari desa sebelah gitu. Cuman kita nggak paham ini orang tuanya kemana. Coba kita carilah. Nggak mungkin lah masa ya orang tuanya nggak ikut dengan kita kan nggak Ya, mungkin ya. karena ada informasi bahwa orang tuanya itu minta bantuan orang lain. Nah, di sini Pak Kadir minta bantuan kita. Oh, Tapi gitu. yang orang lain kemarin sudah dilakukan juga tidak Tidak ada hasilnya gitu ya Iya. sudah. Kita coba bantu untuk menemukannya dan buat para saudara mohon bantu doanya. Ya, sekarang jangan lupa buat para saudara yang saat ini sedang hadir, yuk bantu like, bantu share dan juga bantu subscribe-nya supaya channel Purwa Misteri bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin dan semoga channel Purwa Misteri bisa berkembang pesat dan bisa memberikan edukasi para saudara dimanapun kalian berada. Yang sabar ya Pak Kadir ya, nanti kita coba cari ya Pak ya. Pastilah yang namanya orang tua khawatir anaknya 2 hari nggak kunjung ketemu. Oke, berarti kita coba cek kali ke dalam ya Pak ya. Ya. Ini terkunci nggak Pak?
Nggak terkunci? Oh gitu. Rame main ke sini masuk ke sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi masih ada tempat duduk juga ya? Energinya pesat banget ini, udah masuk. Kok energinya kayak berbenturan dengan sesuatu ya? Iya. Hati-hati. Iya. Ini lagi benturan. Ini energinya kerasa banget ya. Iya, benar. Oh yo. Sudah mulai, kenapa itu tangannya Ki? Merinding itu. Iya, Coba sini saya pegang tangan aja. Ini mas, benturan ini juga. Astagfirullahaladzim. Loh, itu siapa itu? Oh, ada anak kecil, Dik. Ada anak kecil. Bapak tadi lihat nggak, Pak? Lihat nggak Pak? Itu jangan itu Fuad itu. Tapi hati-hati takutnya manipulasi, Ki. Iya, Dulu, Pak, tenang, Pak. Nanti dulu, Pak. Sabar, Pak. Sini Pak, Kadir. Ada. Jangan berangkat dulu. Coba kita ke belakang. Saya ngira itu di sini. Ayo coba ke belakang. Iya, di sini. Sini mas. Tadi. Kita tadi di sini. Berjalan ke sini. Aspal di sini nih tadi. Jalan Cuma berhenti terus langsung jalan ke sana. Kok nggak ada? Benar tadi ke sini. Bapak ngeliat nggak tadi, Pak? Ya, itu berarti anak Bapak bukan, Pak? Betul anaknya. Ya Allah. Tapi ini nggak ada ya. Tapi kok nggak ada ya? Heran ini. Takut Kalau keluar nggak mungkin sih. Tapi saya rasa energinya itu nggak ada. Saya cek awal itu kan. Apa hanya Ini- manipulasi saja ya? Mungkin. Sewaktu pencarian sampai dengan warga, ada penampakan seperti itu enggak Pak? Ya kayak berjalan gitu. Orang berjalan gitu. Ada. enggak? Ada. Oh. Dan gitu. yang sampean lihat juga anak sampean. Saya ya Pak. Dicarinya juga enggak ada. Nggak ada. Aduh, ini bingung ini kalau kayak gini. Auranya sini memang iya ya, tapi kan nggak seperti ini. Beda ya. Enggak Ini biasa. gimana nih? Astagfirullah. Oh, wah, Pak, ini bukan bukan. ini buat Bukan masalah mana enggak Pak? Bukan. Ini siapa, Pak? Temennya paling itu Pak. Oh, ini temennya. Itu temennya paling itu. Tapi Bukan ini berarti Pak? Tapi kok anak saya nggak ada ya Pak? bentar. Tapi kalau ini emang temennya, kok pucat banget ya? Kalau ini ada langsungnya mungkin mas. Temennya kali itu. Coba. Iya. Kayaknya ini si Surya yang hilang itu. Tapi coba saya rasakan dulu energinya. Jadi loh. Wah, ini bukan si Surya ini. Saya wujudin ini wujud aslinya nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujudlah kau wujud asli kamu. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Betul kan? Kan berubah kan Pak? Tadi bukan anak kecil tadi tuh. Tiba-tiba berubah kan? Hati-hati ini. Hai, Pak. Pak Kadir jangan mendekat. Iya. Di belakang saya aja. Maksud kamu apa? Kamu bermanipulasi sebagai si Surya, ha? Kita tidak akan termanipulasi oleh diri kamu. Lebih baik aku saja, ha? Bukankah kamu yang sudah menyembunyikannya? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kipasin. Astagfirullahaladzim. Tolong Drek, ya Bu. Aduh. Malah saya keserang. Aduh. Tolong. Banget. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tenang masih deh. Sabar. Dilempar lo kipasnya lo. Ini kita kunci dulu. Bismillah. Diam kok di situ. Tapi nggak apa-apa, jadi aman. Aman Dik, insya Allah. Sakit itu kena kipas. Sampai nggak jadi Pak. Nggak apa-apa nggak. Ya Allah ya Rabbi. Hei, semena-mena kamu ya melempar kipas tersebut ke rekan saya. Ya Allah. Oke, ini udah kita kunci Ki. Sama masukin ke rekan sampai Anda. Oke, siap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah engkau ke rekan saya. Allahu Akbar. Nggak sopan kamu dilempar kipas tersebut. Ini kurang ada sekali kemana itu? Anak itu siapa? Hah? Aku tanya kalian di mana? Suara anak itu. Seharusnya saya yang bertanya kepada kamu. Kamu tadi memanipulasi seperti layaknya anak yang hilang. Aku sedang mencari mereka. Sedang mencari mereka. Ya, untuk aku berikan pada Tuhanku. Jadi apa maksud kamu tadi menyamar seperti itu tadi? Ya karena diri kalian pasti akan tercengang melihat anak seperti itu. Dan aku akan mempertanyakan anak itu pada kalian pastinya. Oh begitu.
Lah justru saya di sini sedang mencari mereka berdua kok. Kamu jangan berpura-pura bohong dah. Kamu tadi menyerupai anak tersebut, berarti kamu yang bunyikan ya kan? Mali ini tidak pernah bohong dengan siapa. Mali ini pernah. Tidak terdengar sama sekali Mali ini bohong. Jadi maksud kamu apa tadi? Ya? Kamu mengatakan bahwa kamu sedang mencari kedua anak tersebut. Iya. Lantas di mana anak-anak itu berada? Iya. Kalian yang menyembunyikan. Coba saya ingin kamu itu berkata dengan jujur. Kenapa dengan diri kamu? Kok nggak direaksi? Kenapa dengan diri kamu? Kenapa kamu pegang aku? Ini malu. Kamu nggak bohong berarti? Aku bisa jawab tadi, Mali ini nggak pernah bohong dengan siapapun. Jawab tadi, Mali ini nggak pernah bohong dengan siapapun. Kamu tahu di mana? Siapa ini yang mengambilnya? Kamu jangan berpura-pura. Tahu itu. Dari mana kita berpura-pura? Dari awal kita masuk ke sini saja sedang mencari kedua anak tersebut. Salah satunya adalah anaknya dari Pak Kadir. Lantas siapa yang penyidikannya? Ya, saya tidak tahu. Kemudian kamu itu ingin mengambil kedua anak itu untuk siapa? Untuk Tuanku. Untuk apa? Iya, saya bertanya. Tuanku mengharapkan anak itu untuk persembahannya. Astagfirullahaladzim. Jadi, apa dengan kalian semua? Jadi ini kenapa adalah masuk tempat ini? Ya itu tadi saya katakan mencari kedua anak tersebut. Jadi ini ada pihak ketiga ini saudara. Sudahlah. Kamu jangan bohong dengan diriku. Kamu jangan mencari anak tersebut dan diserahkan kepada Tuhan kamu ya. Saya mohon kepada kamu. Itu hak saya. Iya saya tahu itu hak kamu. Nah ini hak saya juga untuk mencari kedua anak tersebut. Tapi saya di sini hanya ingin semua masalah selesai. Kamu pergi dari sini ya. Biar pencarian kita itu bisa lebih mudah. Aku tidak pernah percaya dengan manusia. Tidak pernah percaya? Karena berkata dirinya benar, tapi nyatanya dia salah. Tidak semua manusia itu sempurna ya. Termasuk diri kamu. Apakah kamu itu adalah makhluk yang sempurna? Tidak. Wajah kamu sendiri saja, mohon maaf, buruk rupa seperti itu. Tapi saya di sini sudah tidak untuk saling mengolok-olok. Sudah tidak untuk saling bertarung. Jadi saya mohon untuk mengurangi permasalahan di sini, kamu pergi saja jauhi Tuhan kamu. Daripada kamu disuruh oleh Tuhan kamu mencari anak-anak tersebut, semakin bertambah rumit ini. Kamu dengar, aku sudah 2 hari mengitari rumah ini untuk mencari anak itu, dan sekarang ada kalian mengganggu diriku. Apakah kalian tadi yang satunya aku sudah lempar dengan kipas, sekarang ini aku lempar dengan kamu? Silakan saja juga bisa. Jadi saya diikat kamu. Siapa? Kenapa kekuatan kamu bisa menggagalkan kekuatanku untuk menarik benda ini? Menggagalkan demi kebaikan, bukan untuk kejahatan. Maka dari itu, saya akan lakukan. Kalian bergerak dari sini. Kamu tidak suka dengan kita, ya tidak apa-apa. Ya. Hanya mengganggu diriku untuk mencari anak itu. Ya tidak masalah kalau itu memang diri kamu. Tapi karena di sini masalah jadi bertambah rumit, jadi saya hanya ingin kamu itu tenang di alam kamu. Yang menambahkan rumit adalah kalian semuanya. Justru saya di sini mencari dari 2 hari. Kalian baru sampai di sini. Kenapa kalian menuduh aku menjadi rumit? Memangnya orang tuanya itu selama 2 hari ini tidak mencari anaknya? Aku tidak mau tahu dengan apa semuanya. Apalagi dengan orang tuanya. Yang aku tahu aku harus mendapatkan anak itu. Karena tanggung jawab untuk menjawab kepada Tuhanku nanti. Kalau kamu itu tidak menuruti perkataan Tuhan kamu, emangnya apa yang terjadi dengan diri kamu? Saya akan dileburkan nantinya. Dileburkan? Ya. Jadi saya punya solusi yang terbaik buat kamu. Apa itu? Daripada kamu ikut dengan Tuhan kamu, dan perintah itu harus dilaksanakan, lebih baik kamu bertobat saja menuju ke jalan yang benar. Jadi tidak ada yang memerintahkan kamu dan tidak ada yang meleburkan diri kamu. Perkataan kamu mengatakan tobat itu apa? Tobat itu menuju ke jalan yang benar. Tidak usah mengikuti Tuhan kamu. Saya selalu benar dan saya tidak pernah berkata bohong. Saya selalu jujur. Kenapa kamu menuduh aku tidak benar? Cewek ini memang selalu benar ya. Iya, memang seperti itu semuanya. Semuanya. Iya, saya sudah paham itu. Yang kita maksud ini makhluk ini sampai itu kemana itu arahnya? Arahnya ke depan kamu. Oh. Kalian bicara apa sebenarnya? Enggak. Udah, kamu nggak perlu tahu makhluk. Kamu tidak perlu tahu ya.
Yang pada intinya kamu tetap kekal setia dengan Tuhan kamu. Pastinya, karena dia yang menghidupi diriku. Yang menghidupi diri kamu. Oh, Lalu pergilah dari tempat ini. saya rasa hawanya semakin kesini semakin panas sih. Makanya di sini tempat tidak aman untuk kalian. Pergilah. Ini urusan di sini. Di sini Saya- ada urusan. Saya sudah biasa dengan hal-hal seperti ini. Tapi saya itu kalau misal pulang tidak dengan pulang dengan tangan kosong, itu sama kecewakan dari Pak Kadir sendiri. Jadi saya mohon kepada kamu. Kenapa? Kamu suruh pergi macam-macam bicaranya. Pergi dari sini. Tenang dulu. Saya itu berbicara baik-baik dengan kamu loh. Kamu kenapa? Aku tidak suka dengan kalian. Sebenci itu kamu dengan manusia. Berarti kamu tidak ada maksud untuk bertobat nih. Aku tidak mau dengan bicara kalian. Pergilah dari sini. Kalau kamu tidak mau bertobat, ya sudah. Kalau itu adalah pilihan kamu. Padahal saya baik-baik loh berbicara dengan kamu. Aku mau pergi dulu. Tidak akan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu apa dengan diriku? Halo, saya Dola. Perhatikan ya, saya sudah ganti logo baru. Sebagai asisten pribadimu, saya siap online 24 jam. Kamu apa dengan diriku? Mang ini jangan ditempatkan di. Iya, tapi kita dapat informasinya. Jadinya. Ternyata ada pihak lain juga ini. Ada pihak lain. Ternyata ada yang menyembunyikannya. Dia ini sedang mencari dari anak-anak itu juga yang hilang. Makanya ini kalau kita membuat makhluk ini terlalu ikut campur, pencarian kita nanti bertambah rumit. Iya. Jadi jelas. dia ini tidak mau bertobat, lebih baik saya urus saja. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lepurlah engkau. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, makin seperti juga. Iya, Ki. Berarti Dia kita mencari anak kesini itu ada permasalahan? Ya, makhluk itu sedang mencari anak-anak itu untuk dipersembahkan kepada tuannya. Kita Tuhan juga. Nah itu. Tapi mau gimana pun juga ya kita coba untuk mencari. Berarti kita cepat-cepat, Mas. Iya. Cepat-cepat. Harus cepatnya. Iya, kita harus cepat. Kita cepat nih, Dapat biar anak kita itu. dapat cepat. Ini. Nah iya, maka dari itu. Masya Allah. Allahu Akbar. Loh, ada wanita di portal. Hei, makhluk. Dari mana kamu itu berasal? Dan kenapa kamu muncul dari dalam portal? Kenapa kamu hanya menatap saya saja? Hah? Saya di sini berbicara loh. Kalau begini, lebih baik saya masukkan saja dari kamu ke rekan saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah engkau ke rekan saya. Allahu Akbar. Mau saya itu mengembalikan anak-anak itu. Dan kalian siapa sebenarnya? Kami di sini hanya manusia biasa yang mendapatkan mandat dari salah satu orang tua yang saat ini anaknya sedang hilang. Namun di sini saya kebingungan. Kenapa anak itu hilang di tempat ini, tapi saya tidak merasakan energinya. Dan juga tadi saya menemukan salah satu makhluk. Dia itu juga sedang mencari anak-anak tersebut. Sebenarnya anak itu berada di mana? Percuma di sana. Kalian kalau pun mau ke sana mencarinya, kemungkinan besar kalian itu tidak sanggup karena memerlukan waktu yang cukup lama sekali. Oh, Jadi pergilah saja dari tempat ini di sana. Di sana maksud kamu gimana? Apakah kamu yang menculiknya? Hah? Saya tidak menculiknya, tapi saya tahu dua anak itu dibawa kemana. Kenapa kamu bisa mengetahuinya? Apa kamu berasal dari sana? Iya, diriku berasal dari tempat itu.
Tempat itu yang kamu maksud apa sih? Saya nggak paham. Alam gaib atau bagaimana? Hah? Karena saya juga harus buru-buru mencari dari kedua anak tersebut. Si Dek Fuad, kalau nggak salah satu temannya itu bernama Surya. Benar nggak? Iya, tuh. Dan saya tidak. Kalian percuma. Kalian tidak punya kekuatan untuk masuk ke sana. Kekuatan itu juga mengambil waktu yang cukup lama sekali. Karena itu adalah tempat di mana ada kegaiban kota. Kegaiban kota. Ini apa Cak? Hubungannya dengan kota gaib ini? Maksudnya? Jadi dia menyampaikan seperti itu. Kota gaib maksud kamu? Iya, betul di sana. Kok bisa rumah ini? Pantesan saya merasakan tadi energinya di awal itu. Ada benturan energi yang sangat kuat di sini. Iya. Oh ternyata ada suatu saluran energi kota gaib. Kota gaib apa itu? Hah? Wentira. Wentira. Saya Kalian belum pernah mendengarnya itu kan? Saya pernah mendengar. Lama jauh sekali di sana. Jadi Seberang pulau bukan? Kota gaib itu berasal awalnya itu dari seberang pulau. kamu tahu, Tapi di sana itu ibaratnya memang termasuknya kota gaib. Hanya saja berdekatan dengan salah satu daerah. Benar. Ya, benar. kan aku sudah katakan punya kekuatan ya di sana perjalanannya cukup lama sekali. Betul. Kalian di sini. Tapi kenapa rumah ini bisa terhubung dengan energi kota gaib tersebut? Itu saya tidak tahu ke sana. Tapi memang kegaiban bisa menghubungkan dari ujung sana sampai ujung sini. Iya saya paham. Tapi di sini penuh teka-teki sekali. Kita bisa masuk ke kota gaib tersebut. Apakah kota itu sangat luas? Kota itu tidak begitu luas di sana. Kota itu tidak begitu luas, tapi kalau dipandang dengan mata telanjang kali, kota itu terlihat luas sekali. Ventira, siapa orang yang tidak kenal dengan kota Ventira? Begitu ya. Ini gimana ya? Dan aku sudah memahami. Kamu bisa memahami yang namanya kota Ventira. Berarti kamu bukan keturunan orang-orang Semak. Kalau misal bukan keturunan orang-orang sembarangan, ya saya hanya keturunan dari bangsa manusia juga. Ya, memang betul. Tapi saya di Tapi sini ada titis mungkin diri kamu. itu wallahu alam ya. Tapi di sini tujuan kami hanya sekedar untuk saling membantu, saling tolong menolong. Terserah pada kalian. Kalau kalian mau berangkat juga ke tempat itu, saya tidak tahu tentang urusan menghubungkan di mana, penghubungannya di mana. Tapi saya paham mungkin diri kalian lah bisa menguasainya. Insya Allah. Tapi di sini terakhir saya yang berkata, kenapa anak-anak itu bisa dibawa ke tempat tersebut? Apakah memang karena anak-anak itu diincar oleh salah satu makhluk juga atau Betul bagaimana? sekali sana. Berarti Dua anak itu adalah anak yang dicari-cari di semua golongan dalam bentuk kegaiban. berarti sedang diincar. Iya, dan disembunyikan di kota tersebut. Ya, Baik, saya paham. Tapi memang sinerginya, benturannya sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya kita temuin gitu. sampai hati-hati. Di sini tempat, ini rumah kosong. Tapi makhluk di sini cukup ganas. Cukup kali. Tidak suka dengan adanya orang masuk tempat ini. Iya, saya paham sih. Karena banyak sekali juga yang sedang mencari anak-anak itu. Baiklah. Berarti kalau misal kamu itu berasal dari sana, sampaikan mungkin kepada orang-orang sana. Kita tidak ada maksud jahat, tapi kita ingin mengembalikan anak-anak tersebut. Dan mungkin ini juga suatu pertanda ada sesuatu yang bisa kita temukan oleh suatu makhluk juga di sana. Saya juga kurang paham. Tapi saya mohon kepada kamu untuk pergi dari sini dan terima kasih
atas informasinya. Nanti coba saya buka dengan energi kita bertiga untuk membuka kota goib tersebut. Baik Kisanak, saya akan sampaikan dengan warga di sana. Baik, Dan saya mungkin akan mendukung kalian di sana. terima kasih banyak. Silakan kami. Permisi, Kisanak. Ya, silakan. Gokil, emang keren sih kacamata ini teman. Terima kasih banyak. Silakan kami. Permisi, Kisanak. Ya, silakan. Gimana Mas? Ada informasi? Ternyata Ada Ki. ada, Sampaikan. dan ternyata ini sangkut pautnya dengan kota goib ini. Kota goib. Anak itu dibawa ke kota goib tersebut. Di mana ada kota goib itu? Maka dari itu namanya kalau nggak salah kota goib Bentira sih. Bentira. Bentira, benar, Ki. Jadi itu yang berada di luar pulau itu. Di luar pulau itu. Pulau itu. Coba tuh. Iya, gimana Pak? Waktu tidak perlu banget. Hah? Anak saya ditanggung. Oh iya. Terus minta tolong. Pasti. Saya paham pasti sampean kecapean ya Pak ya mencari anak-anak nggak kunjung ketemu. Insya Allah nanti kita bantu ya Pak ya. Bapak kalau misal kita tiba-tiba nggak ada di sini, Bapak jangan kaget ya Pak ya. Sampai menunggu di sini. Jangan kemana-mana ya Pak ya. Sini jangan kemana-mana. Iya. Gitu. Karena posisi sampean, yang penting sampean doa lah. Menunggu di sini sampean doa. Gini, kita coba untuk masuk ke dalam kota goib tersebut. Tapi gimana tempat? Iya. Saya Harus mencari dulu ini titik. gini, kita bertawasul, saya yang coba membuka secara paksa. Oke. Begitu saja kali ya. Oke siap. Oke. Jadi buat bapaknya ya Pak ya, tidak perlu khawatir Pak. Insya Allah ada jalan keluar. Begitu ya Pak ya. Ya sabar ya Pak ya. Mas Budi, coba kita ke depannya. Oke, baik. Kita ke. Saya coba untuk bertawasul di sekitaran sini. Sini Ki. Sampai di belakang sama Mbak ya. Sini Pak, di belakang sini Pak. Sini Pak, bilang. Amin Pak. Ya, untuk membuka energinya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terbukalah Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ayo. Besaran ya Allah. Jadi, Iya, kita fokus. Jangan sampai kita terlihat curiga sama sekeliling kita. Mas Budi, hati-hati jangan tengok sana tengok sini. Mas Budi. Siap, Ki. Nanti curiga banyak orang. Mas. Saya curiga di sebelah kanan ini. Di sebelah sini nih. Saya curiga. Energinya dari sini. Nanti kita ke sana. Tapi tapi ini panjang banget, ini banyak banget. Ya Allah. Dan Megah sekali loh. megah banget, iya. Ya Allah. Bentar, berhenti dulu, capek. Di mana ya? Energinya di sekitaran sini sih. Hati-hati Mas. Iya, ya udah kita ada saja. kita fokus. Kita fokus. Ayo Budi, kita kejar. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, Waduh. ya Rabbi. Ini balik lagi kita. Iya, kita kembali lagi ke rumah ini, Dik. Kenapa kita terpental? Iya, kok kita terpental, Dik? Ini bagaimana, Dik? Kenapa kok kita terpental ini? Iya, sampai salah atau gimana? Lah tadi sampean lihat sendiri kan kotanya. Iya, saya juga melihat sendiri langsung, Dik. Berkilauan cahaya seperti itu kan. Iya, benar. Tapi aku udah percaya, sampai pasti bisa. Sampai bisa. Tapi sebentar. Soalnya saya juga sudah menggunakan energi tasbih sama gelang ini. Tapi kita ditolak. Atau jangan-jangan belum ada perizinan masuk ke sana atau bagaimana? Jadi seperti Kan itu. tadi kan awal kita kan bilang kita coba tarik masuk secara paksa gitu. Tapi nggak paham juga sih. Seharusnya orang Tapi kanan kita kan memang kota goib itu adalah kota dalam bentuk sebuah kerajaan dunia. kurang lebih kan tadi sampean lihat sendiri. Ya. Tapi masih kalau iya pun dia itu masih kategorinya untuk aturannya memang harus masih ada ketat. perizinan. Nah, Masih ketat. ada Ya, makanya kita nggak sembarang untuk soalnya kan makan. tadi kita bertemu dengan makhluk tersebut, dia ternyata berkata kan masih ada pemimpinnya di sana. Kita nggak tahu apakah pemimpinnya itu raja atau bagaimana kan. Iya, kita belum tahu. Tapi kalau lihat itu ya sepertinya dari segi pemimpinan dia itu dalam bentuk kerajaan sih. Sekarang saya suruh kamu lagi untuk telepati Coba sama telepati. Oke? Bagaimana? ada suara tapi suaranya putus-putus. Bentar. Fokus mas, fokus. Coba fokus, Dik. Udah fokus tapi
Apa? Datang ke sini? Siapa? Bagaimana? Katanya ada yang mau datang ke sini. Kurang lebih ada yang mau datang ke sini, tapi suaranya putus-putus. Tapi hati-hati loh. Ya kita duduk Takut kita tadi kan terobos begitu saja. Takut dia ketahuan atau enggak? Nggak paham. Ayo, Mas Budi, sini, sampai kamu. Mas Budi, saya rasa ada energi di sini. Ada kamar ini. Iya, Di sini kita masuk. sebentar. Soalnya di sini energinya luar biasa loh. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Wahai manusia, apakah kamu yang sudah masuk ke dalam kota Wentira? Mohon maaf sebelumnya. Saya tidak tahu jika itu adalah kalian yang masuk ke dalam kota tersebut. Karena harus ada izin tertentu apabila masuk ke dalam kota itu. Mohon maaf bila saya lancang. Apakah Anda ini Baginda Raja? Tapi tujuan kita itu sedang mencari kedua anak yang hilang. Dan saya mendapatkan saran untuk masuk ke kota tersebut, Baginda Raja. Seharusnya saya meminta maaf kepada kalian. Karena saya sudah lancang. Izinkan saya masuk ke salah satu teman kalian. Saya ingin menjelaskan semuanya. Minta maaf Kisana. Saya tadi melempar kalian tidak bisa masuk ke tempat kami. Jadi ini sang Baginda Raja yang tadi mengusir kita, dalam arti karena Anda ini masih belum mengetahui kita mau datang ke sana. Ya, dan memang kalian tidak ada istilah izin dengan menggunakan telepati yang sebenarnya kalian itu bisa. Tapi setelah kalian menggunakan telepati, saya memahami dan saya minta maaf pada kalian semuanya. Tidak apa-apa. Dan saya, bapak kalian adalah titisan daripada yang saya tahu. Jadi saya sendiri untuk mewakili semua para warga pendudukku minta maaf pada kalian. Tidak apa-apa, Baginda Raja. Karena saya paham sebagai pemimpin seperti panjenengan itu kan harus tegas. Tapi begini, Baginda Raja. Bagaimana bisa? Saya jujur masuk ke dalam kota gaib tersebut bukan ada maksud untuk apa-apa. Kami hanya ingin membawa kembali kedua anak tersebut yang katanya berada di kota gaib milik panjenengan itu. Ya, betulnya. Saya akan kembalikan anak-anak itu. Tapi sebelum itu, alasan dari anak-anak itu dibawa ke sana memang ada yang mengincarnya. Betul sekali di sana. Tapi tenang saja, kami Baginda Raja akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Insya Allah kami akan membawa mereka baik-baik kepada kedua orang tua. Baik di sana. Iya. Dan dari rasa kesalahanku pada kalian, saya akan menghadiahkan upeti buat kalian. Masya Allah. Tapi sebenarnya bukan untuk kalian. Buat apa? Cuma saya menitipkan wasilah untuk kalian sebarluaskanlah di dalam alam kalian. Masya Allah. Berarti ini sebagai tanda kita mendapat amanah kembali untuk menyebarluaskan dari amanah tersebut, begitu? Iya,
Karena saya sudah melihat, sudah lama, bahwa diri kalian kalau ada pun wasilah dari yang Syekh ataupun yang sunnah, kalian amanah. Dan di sini, sebagai raja, juga menginginkan barang yang aku punya dari kerajaanku untuk diberikan kepada kalian, untuk disebarluaskan oleh kalian. Kalau boleh tahu, Seperti itu. kalau boleh tahu Baginda Raja, atas dasar apa panjenengan itu memberikan upeti, yaitu wasilah tersebut kepada kita untuk apa? Apakah untuk perlindungan bangsa manusia dari gangguan-gangguan bangsa jin gitu atau bagaimana? Iya, yang sebenarnya itu untuk melindungi diri mereka dari gangguan jin, setan, dari mereka semuanya. Dan bagi siapa yang menggunakan barang tersebut, sudah pastinya akan terlindung dan ada kewibawaan untuk diri mereka Oh, begitu. dalam bentuk aura di tubuhnya, aura di mukanya, dan kesekian akan menjadi yang terbaik. Dari Baik, kesusahan akan menjadi kebahagiaan. Dari kebahagiaan kalau ia pun dia mengamalkan ataupun menyisihkan untuk diamalkan, akan bersihkan itu. Masya Bisa. Allah. Baiklah, Dan satu lagi, bisa untuk menetralisir dalam bentuk penyakit yang disebabkan dari kegoiban. Seperti itu di sana. saya terima amanah tersebut, Baginda Raja. Ini juga akan menyebarluaskannya yang membutuhkan juga. Dan saya gimana ya, nggak bisa berkata apa-apa sih. Saya sudah percaya dengan kalian, terutamanya diri kamu. Kamu amanah. Bukan Aku sudah melihat selalu. Sudah terlalu lama aku melihat kalian. Sebenarnya dari alamku. Disinilah kesempatanku untuk memberikan wasilah tersebut kepada kalian, untuk disebarluaskan nantinya, biar berguna untuk umat manusia. baiklah, terima kasih. Dan saya siap memegang amanah tersebut. Terima kasih Kisana. Dan sekali lagi aku minta maaf pada kalian Baik, atas kerancanganku tadi. tidak apa-apa, Baginda Raja. Saya memahaminya. Masya Allah. Wah, ini prajurit yang tadi. Dia mau bawa apa? Apa jangan-jangan ini yang dimaksud Baginda Raja? Subhanallah. Silahkan Kisana. Masya Allah. Ini Baginda Raja. Oh, peta kita. Di Iya. sini ada minyak. Ada minyak. Dan di sini ada batu Masya yang Allah. dinamakan batu Mahardika. Masya Allah. Batu ini adalah kemuliaan kerajaan kami. Daripada tanah begitu saja tidak digunakan untuk orang. Kalau boleh tahu, Serahkan untuk wasilah diri kalian. Masya Allah, terima kasih. Mereka yang membutuhkan. Sana, kalau boleh tahu minyak itu bernama minyak apa Baginda Raja? Kalau boleh tahu itu minyak apa? Di sana, di dalam bekas ini ada minyak yang dinamakan minyak Nur Adiwang. Oh, berarti ini adalah batu Mahardika dan minyak itu bernama minyak Nur Adiwangsa. Ya, Panjang betul di lebar. sana. Dan kalian hancurkan makhluk-makhluk yang mencari kedua anak itu dengan minyak Nur Adiwangsa ke batu
Baiklah. Baik. Baiklah Baginda Raja, kami akan menghancurkan makhluk yang mencari anak-anak itu. Kemudian nanti anak itu bagaimana? Baginda Raja? Anak itu akan saya serahkan ke diri kalian. Oh, Masya Allah. Berkembalilah. Terima kasih. Sebagai ucapan terima kasih itu juga. Kalau saya harus silahkan ini semua karena berkat kalian dulu. Kalian masih ingat yang kalian menyelamatkan gong yang aku cari-cari. Oh, berarti itu adalah gong milik Baginda Raja. Ya, betul. Masya Allah, sudah setahun yang lalu, udah lama itu ya. Ternyata ada sangkut pautnya dengan gong yang kita temuin itu, Mas. Ternyata pemiliknya kan. Karena gong itu adalah pemberian daripada tanah Jawa. Masya Allah, begitu. Terima kasih banyak Baginda Raja. Benar. Nyawa itu aku cari ratu. Masya Allah. Baiklah, sungguh terharu. Dan karena itu saja bisa lagi. Baiklah, terima kasih Baginda Raja. Kami akan mengembat ini seperti apa yang sampaikan kepada gong tersebut. Dan kami akan menyebarluaskannya kepada bangsa manusia. Ya, terima kasih. Bisa lah semuanya. Sama-sama. Pamit. Silakan. Ini kita diberikan kedua benda ini. Yang di dalam kotak tersebut berisi batu Mahardika dan juga minyak Nur Adiwangsa. Jadi ini memberikannya kepada kita untuk Dari raja itu. dari sang raja dari kota Koribentira. Betul. Sampai akhir ini pun juga beliau tidak memberitahu nama aslinya gitu. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah amanah yang disebarluaskan juga untuk umat manusia. Dan Ki, coba Ki, itu minyaknya Ki, saya penasaran Ki, baunya Ki. Coba Ki. Baunya Ki. Nah, Subhanallah, kebesaran. gimana Ki? Ki, gimana? Ki, weh, ini kita fokus dulu, kenapa? Baunya wangi banget pas support. Wangi banget, Mas. Wangi betul. Sudah deh, wangi deh. Bentar. Wah, berat tuh. Masya Allah. Aromanya sampai sini, Dik. Wangi sekali. Bagus. Masya Allah, wangi banget. Bikin hati tenang loh. Masya Allah. Jadi kedua benda ini akan kita coba sebarluaskan ya sesuai amanah dari Baginda Raja tersebut. Mungkin kita beliau itu dengan Raja Wentira saja kali ya, karena beliau tidak memberikan nama asli beliau siapa. Yang utamanya adalah beliau tahu bahwa kita itu adalah pemegang amanah. Tapi ini sebentar, kendalinya kuat banget Ki. Coba Mas Budi pegang ini. Saya pegang. Pegang nendangnya. Oke. Coba apa Ki, dibuka Ki isinya. Coba Ki, dibuka Ki. Pelan-pelan aja. Masya Allah. Saudara lihat itu. Ini ternyata bentukan dari batu Mahardika. Subhanallah, sungguh luar biasa kebesarannya. Tutup aja Ki, gak apa-apa Ki. Ya Allah, kagum saya melihatnya saudara. Masya Allah. Luar biasa batunya. Kebesaran dari Gusti Allah ini. Ini bawahnya harus 2 orang nih Ki. Iya berat ini. Tapi ngomongin kuat ini Ki. ini kita coba Ki kayak gini aja Ki. Gimana susah Ki? Berat ya? Atau gini aja Ki. Ini kan kita bawa bareng-bareng. Tapi sebelum itu kan sesuai amanah dari Baginda Raja itu beliau, kita harus mengalahkan salah satu makhluk lagi. Iya, kita harus mengalahkan salah satu makhluk lagi, yang dimana makhluk itu adalah seluk-beluk dari Baginda Raja itu menyembunyikan anak. Dia mencari-cari dulu situ. Iya. Nah gini aja, saya coba untuk mentransfer energi batu ini ke tangan saya. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Sini. Saya megang ini minyak. Bukan mas. Ini saya bukan. Bentar. Ini ada bolongan nih. Ada lemang. Alhamdulillah. Ini berarti teman berarti. Alhamdulillah. Berapa? Kita coba tarik. Energinya luar biasa ini. Masya Allah. Kita coba tarik kali ya. Coba mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kamu terjadinya? Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh, muncul engkau. Masya Allah, energinya besar banget kan? Iya. Bisa menarik secara mudah makhluk ini. Padahal jauh banget loh ini makhluk. Berarti kamu ini ya yang sedang mencari dari anak-anak tersebut. Apakah kamu itu pemimpinnya? Ha? Iya, Alhamdulillah. Kamu tidak Kalian menarikku sampai ke sini. Kamu tidak perlu tahu siapa kami, tapi tujuan kami adalah untuk mengembalikan anak-anak tersebut. Ki, itu Pak Kadir suruh fokus ya, Ki ya? Iya, suruh fokus. Soalnya itu Pak Kadir takutnya nggak fokus itu. Iya. Kamu fokus tadi. Gini aja Mas Udi, saya masukin ke radang sampean ya. Siap deh. Ya. Kita coba kali informasi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah engkau ke raga rekam saya. Allahu Akbar. Manusia, diriku sudah mencari dari kedua anak itu. Dan diriku sudah menyuruh dari sesuruhku. Tapi kalau bukan, Oh, jadi kamu mengetahuinya. tentu saja. Lantas mau kamu sekarang bagaimana? Secepatnya akan ku cari kedua untuk sesembahanku. Bagaimana bisa? Kamu sekarang berhadapan dengan saya. Karena adanya diri kamu, jadi anak saat ini sedang disembunyikan supaya tidak diculik oleh kamu. Siapa memang yang telah menyembunyikan anak itu? Diriku akan mencarinya. Yakin? Tentu saja. Kamu berhadapan dulu dengan saya. Apabila kamu bisa. Kau menantangku manusia. Diriku adalah seorang raja yang ditakuti para makhluk di golonganku. Oh, jadi kamu adalah raja. Astagfirullah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panas sekali. Kenapa? Hah? Kenapa? Panas sekali. Hah? Ini saya menggunakan dari minyak Nur Adiwangsa dan juga batu mahardika yang diberikan oleh beliau yang berada dari kota Kuitira. Dan beliau adalah Baginda Raja. Sakit sekali untuk manusia. Sakit sekali, ha? Inilah akibatnya apabila kamu itu macam-macam dengan Baginda Raja. Kamu pun belum bisa mengalahkan saya. Kamu tidak pantas membawa anak-anak tersebut. Mengalahkan manusia. Kau menjelaskan dari raja teliti itu dia adalah musuhku. Oh, jadi itu adalah musuh kamu, ha? Mau kamu sekarang bagaimana? Kamu sudah tidak bisa apa-apa lagi sekarang, ya? Diriku tidak pernah menang walaupun kau sudah menyerang seperti ini. Oh, begitu. Kamu sudah kepanasan seperti ini loh. Masih tetap kan? Tidak ingin menyerah. Baiklah, kalau itu adalah permintaan kamu, lebih baik saya leburkan saja diri kamu. Sesuai amanah dari Baginda Raja, saya harus secepatnya. Waktu keluar langkau emang. Bahkan sebelum kamu berdoa, Tuhan sudah lebih dulu mengasihimu. Dia menciptakanmu dengan tujuan, ada maksud di balik hidupmu. Tapi kalau kita jujur, ada sesuatu yang tidak beres. Pilihan kita, ego kita, masa lalu kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita berjalan dalam kegelapan. Dia mengutus Isa Al-Masih untuk menggantikan kita, mengampuni dosa, memulihkan hati, dan membawa kita kembali kepadanya. Ini bukan soal agama. Ini tentang hubungan dengan Tuhan. Tuhan menawarkan rahmat-Nya, tapi kamu perlu memilih untuk mengikut Dia. Kamu bisa mulai dari manapun, berdoalah.
Minta Isa Al-Masih mengampuni dan memimpin hidupmu. Tuhan mendengarkan. Apakah kamu siap untuk merespon? Klik untuk terhubung dengan admin. Siapa yang menghitungmu? Wan Gio nggak ingat kejadian. Gak mungkin memberitahunya kalau ini bekas ciumannya kan? Oh, ini bekas digigit nyamuk. Berani sekali kau. Berani berbohong padaku. Dia siapa? Di sini ya, Tuan Gio akan kembali buatkan makanan yang disukai. Baiklah. Nona, sepertinya ini sudah larut malam. Lebih baik Nona kembali ke kamar beristirahat. Baiklah. Sudah malam tapi Tuan Gio masih belum kembali. Apa mungkin terjadi sesuatu? Itu Tuan Gio. Tuan Gio. Tuan Gio. Tuan Gio, ada apa denganmu? Tuan Gio. Dia demam. Ini bukan demam, tapi pengaruh obat. Tuan Gio. Aku dan Tuan Gio. Kalau Tuan Gio tahu hal ini, pasti akan canggung. Tidak, jangan memberi. Masih ingin meneruskannya? Tak kusangka aku memimpikan Tuan Gio seperti itu. Beberapa hari ini gak boleh bertemu dia. Harus sembunyi ke rumah temanku agar membuktikan aku gak di tempat. Kau mau kemana? Tuan Gio, kau sudah pulang? Aku... Ada apa dengan? Siapa yang menghitungmu? Tuan Gio gak ingat kejadian semalam. Gak mungkin memberitahunya kalau ini bekas ciumannya kan? Oh, ini bekas digigit nyamuk. Jenny, berani sekali kau. Berani berbohong padaku. Dia siapa? Kau mau mengasih korban untuk kabur dengannya, bukan? Bicara. Jenny, aku merawatmu selama ini. Bukannya kemampuanmu yang meningkat, justru emosimu yang banyak meningkat. Aku tanya untuk yang terakhir kalinya. Dia siapa? Kalau Tuan Gio tahu apakah dia akan menjauhiku? Aku gak mau begitu. Oke. Nggak mau bilang. Kalau begitu mulai hari ini, renungi kesalahanmu sendiri di dalam kamar. Sampai kau mengatakan dia siapa. John, suruh orang untuk mengawasi. Jangan sampai dia keluar dari rumah satu langkah pun.
bisa. Kalau aku nggak mengajari dengan baik, mungkin suatu saat kau akan berdiri di hadapanku dengan perut yang besar. Jenny, kau baru berumur 20 tahun. Ganti apa, Pak? Sini, Mas Budi, pegang apa ya, Mas? Jangan tiduran terus ya. Kenapa saya, Dik? Saya udah menunjukkan waktu. Pegang, Mas Budi, kamera. Minyaknya Ki, mana Ki? Nah, sini. Kita coba siram kali ya dengan minyak ini. Sini, langsung tangan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gabungan memang ini. Batu dan minyak itu gabungan. Gabungan itu budaya. Coba. Alhamdulillah. Masya Allah, ini minyak dan juga batu ini sungguh luar biasa energinya. Benar, luar biasa sekali. Dengan mudahnya tadi mereka tersebut. Tapi mau seperti mereka pun juga langsung kewalahan gitu. Iya. Iya. Bagaimana dengan anak itu, Dik? Bagaimana itu, Dik? Astagfirullahaladzim. Apalagi? Alhamdulillah, nangis. Alhamdulillah. Pak Dik, lihat. Pak, itu anak sampai mana, Pak? Ini lagi coba. Ini Fuad, ini bener kan? Anak saya. Ini yang tadi kita temui di awal itu sore itu. Masya Allah, alhamdulillah. Mereka bentar. Ini kok keadaannya sehat loh. Ini sehat ini. Itu bisa, Mas. Bisa nih, kayaknya memang benar-benar dirawat. Kayaknya mereka ini berdua di alam yang di kota Bentera itu. Masya Allah. Baiklah, ini saya minta tolong sama sampean. Tolong dibawa sama Sampean bawa anak sampean, saya bawa ini. sama ya dibawa si Surya ya. Hati-hati ya bawanya ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan saja, Pak. Digendong pelan-pelan ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Hati-hati ya. Alex ini sampai mana? Everything you see, it's all free. No paywalls, no VIPs, just the stories you love. From high-stakes revenge to heart-melting romance, dive into a world of endless possibilities. Endless dubbed series. Your world, your voice. Crystal clear or data-friendly. Smooth streaming on any network. No internet? No problem. Download your favorites and watch whenever, wherever. Download and unlock your next chapter for free. Halo, saya Dola. Perhatikan ya, saya sudah ganti logo baru. Sebagai asisten Ibu, saya siap online 24 jam sehari. Mulai dari belajar bahasa Inggris, menjelaskan berbagai konsep. Saya bantu. Kalau punya pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari, tanyakan saja kepada saya kapanpun. Masalah pekerjaan juga bisa saya bantu selesaikan, supaya pekerjaanmu jadi lebih cepat dan efisien. Yang paling penting, semuanya gratis dan tanpa batas penggunaan. Yuk coba Dola sekarang juga.